Halo, perkenalkan saya Ahmad Hidam Khalid selaku Direktur Penerbitan Sukabaca Press. Sukabaca Press merupakan perusahaan yang bekerja pada bidang penerbitan buku, khususnya cerita fiksi, novel fiksi realis, fantasi, romantis, misteri, dan distopia, kemudian fiksi eksperimental. Logo dari Sukabaca Press menampilkan desain elegan berwarna emas di atas latar hitam yang mencerminkan kesan profesional dan berkualitas tinggi. Logo ini menggabungkan simbol buku terbuka dan ujung pena tinta, melambangkan perpaduan antara literasi dan kreativitas tulis-menulis di atas pena. Terdapat pula bintang bersinar yang merepresentasikan inspirasi, pencerahan, dan harapan yang lahir dari membaca dan menulis. Saya, selaku direktur dari Sukabaca Press, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses editorial, produksi, dan distribusi berjalan sesuai standar mutu, jadwal, serta visi misi institusi. Direktur juga memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan penerbitan, memilih naskah yang layak untuk diterbitkan, kemudian menjalin kerjasama dengan penulis, editor, dan pihak eksternal, serta mengelola anggaran dan sumber daya yang tersedia. Hai, aku Jihan. Aku sekretaris di Sukabaca Press. Sebagai sekretaris, tugasku adalah untuk mengurus surat masuk dan surat keluar, melakukan kegiatan administratif, dan juga membuat catatan hasil rapat redaksi. Selain itu, aku juga mengurus surat kerjasama antara penulis dan juga penerbit. Aku juga melakukan pengarsipan setiap naskah yang masuk di Sukabaca Press. Intinya, jika ada dokumen yang penting dan juga jadwal yang harus dilaksanakan, maka itu adalah tugasku. Halo, saya Dia Daryanti. Di perusahaan ini saya sebagai manajer akuisisi naskah. Tugas dari manajer akuisisi naskah yaitu mencari, kemudian menyeleksi, dan juga menjalin komunikasi dengan para penulis yang memiliki naskah potensial untuk diterbitkan. Sebagai penghubung antara penulis dan penerbit, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa naskah yang kami akuisisi tidak hanya memiliki kualitas dari segi isi, tetapi juga memiliki keselarasan dengan visi, nilai, dan juga kebutuhan pasar dari penerbit. Saya juga turut melakukan analisis tren, kemudian menilai naskah dari aspek editorial, orisinalitas, dan juga komersil. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk menjalin hubungan baik antara penulis dan juga agen-agen literer. Halo, saya Junior Saryasi, selaku manajer editor dari Sukabaca Press. Seringkali, kami dipandang sebagai orang yang suka mencari kesalahan dalam suatu naskah. Padahal, tugas kami lebih dari itu. Manajer editor merupakan bagian yang melakukan penyuntingan naskah dari segi kebahasaan, konsistensi, dan kualitas tulisan agar naskah layak untuk diterbitkan dan juga membantu meningkatkan mutu naskah yang diterbitkan oleh Sukabaca Press. Ruang lingkup kegiatannya meliputi menyunting kebahasaan, seperti kesalahan eja, tata bahasa, dan tanda baca. Kemudian, berkaitan dengan ketelitian dan fakta. Adapun memastikan bahwa naskah konsisten dalam gaya, format, dan penggunaan bahasa, serta meningkatkan kualitas tulisan secara keseluruhan, baik dari segi kebahasaan maupun isi. Hal itu didasarkan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 124 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 232 Tahun 2024. Sekian dari manajer editor, jumpa lagi. Hai, aku Diva. Di Sukabaca Press, aku menjabat sebagai manajer desainer. Banyak orang berpikir desainer buku hanya bikin desain sampul saja ya. Padahal tugas desainer lebih fundamental daripada itu. Tugas inti kami mencakup beberapa poin utama, mulai dari merencanakan pendesainan buku, mendesain cover buku dan isi buku, meriset dan menyelidiki pengembangan desain, dan terakhir menyiapkan plan cetak buku. Semua itu akan menghasilkan output yang diharapkan, yaitu file buku siap cetak dengan desain cover dan layout isi buku yang sesuai untuk percetakan maupun distribusi digital. Ini bukan sekadar urusan estetika, tapi juga fungsionalitas. Kami bertugas menerjemahkan isi naskah ke dalam bahasa visual yang komunikatif, menarik, dan mudah dicerna oleh pembaca. Ini mencakup pemilihan tipografi yang tepat, pengaturan spasi, tata letak teks dan gambar yang harmonis, hingga menciptakan hierarki visual yang memandu mata pembaca. Hai, aku Kejora Patmarani dengan NIM akhir 152. Di sini aku mendapatkan bagian menjadi manajer keuangan di perusahaan penerbitan Sukabaca. Kira-kira aku tugasnya ngapain aja ya? Tugasku kurang lebih mengatur serta mengurus keuangan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Mulai dari membuat anggaran, mengawasi arus kas, sampai menganalisis biaya dan juga pendapatan dari setiap buku yang akan kita terbitkan. Terus, udah itu aja tugas bendahara? Belum dong. Aku juga menyusun laporan keuangan sebanyak ini agar manajer dapat mengambil keputusan sesuai data yang jelas. Maka dari itu, aku berharap dapat membantu perusahaan agar dapat mencapai target dan juga mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau buku punya takdir, manajer pemasaran itu sebagai GPS-nya. Biar buku-buku itu sampai ke tangan pembaca yang tepat. Hai, aku Tri Karyanti, aku manajer pemasaran di Sukabaca Press. Sebagai manajer pemasaran di bidang penerbitan, tugasku tidak hanya mikirin soal angka penjualan, tapi juga ngulik strategi. Gimana sih caranya biar judul buku yang ada itu punya suara?
Biasanya mulai dari riset tren pasar, bikin konten yang nggak ngebosenin, dan juga jalin kerjasama dengan influencer ataupun komunitas baca. Semua itu dilakukan agar buku-buku yang ada tidak cuma mejeng di rak buku, tapi juga sampai dan hidup di tangan pembaca. Aku juga kerja di balik layar, misalnya bikin campaign digital, pameran, dan promosi-promosi yang bikin pembaca tuh mikir, kayaknya aku perlu deh beli buku ini. Secara sederhana, pemasaran itu bukan soal nge-push produk, tapi narik hati. Di balik buku-buku yang viral itu, biasanya ada strategi pemasaran di dalamnya. Bye-bye! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Devani. Saya ilustrator dari penerbitan buku Suka Baca Press. Saya sangat bersemangat menjadi bagian dari tim ini. Sebagai seorang ilustrator, tugas saya mengembangkan visual dari naskah yang telah diedit oleh editor, kemudian membuat sketsa awal atau thumbnails, hingga finalisasi ilustrasi. Tujuan saya yaitu membangkitkan imajinasi dan kesan yang mendalam bagi para pembaca buku-buku terbitan Suka Baca Press. Di balik terbitnya sebuah buku yang kamu lihat di toko, ada proses panjang yang dimulai dari satu titik penting, yaitu akuisisi naskah. Akuisisi naskah dilakukan melalui tahapan yang tercantum di dalam alur manajemen akuisisi naskah. Alur tersebut yang pertama yaitu penerimaan naskah. Naskah dapat masuk melalui berbagai saluran, seperti email resmi penerbit, kemudian perlombaan, atau sengaja dicari oleh penerbit. Setiap naskah yang masuk akan dicatat dalam log penerimaan sebagai langkah awal penerbitan. Setelah itu, kami melakukan penyaringan awal, yakni memeriksa kelengkapan dokumen yang menyertai naskah. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa naskah tersebut relevan dengan lini penerbitan yang kami kelola. Berikutnya adalah evaluasi isi naskah. Tim akuisisi akan membaca dan menilai secara mendalam, mencermati kekuatan cerita, struktur penulisan, gaya bahasa, dan potensi komersial. Jika diperlukan, kami juga melibatkan editor atau pembaca ahli untuk memberikan second opinion, terutama untuk naskah-naskah yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Apabila naskah dianggap memenuhi kriteria, maka akan dibawa ke rapat akuisisi. Dalam forum ini, manajer akuisisi akan mempresentasikan naskah kepada tim redaksi atau manajemen penerbitan untuk diputuskan kelayakannya. Keputusan bisa berupa diterbitkan, ditolak, atau dikembalikan kepada penulis untuk direvisi. Jika naskah disetujui, tahap berikutnya adalah negosiasi dan kontrak. Kami akan menghubungi penulis atau agennya untuk menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak cipta, royalti, serta durasi kerjasama. Setelah kontrak ditandatangani, status naskah berubah menjadi terkontrak. Tahap terakhir adalah menyerahkan naskah ke tim editor. Naskah yang telah resmi terakuisisi akan diserahkan ke editor pelaksana untuk proses penyuntingan, perancangan sampul, layout, dan tahap-tahap penerbitan selanjutnya hingga buku siap cetak dan edar. Alur naskah di manajer editor. Pertama, editor menerima naskah yang sudah diuji kelayakannya oleh manajer akuisisi. Kedua, editor mulai mendiskusikan tulisan yang perlu diperbaiki kepada penulis selama 3 hari. Ketiga, editor mulai menyunting naskah dari segi kebahasaan, konsistensi, kualitas tulisan, dan lainnya. Penyuntingan naskah ini dilakukan selama 7 hari. Dan yang terakhir, setelah semua proses penyunting itu selesai, maka editor memberikan naskah yang sudah disunting kepada direktur. Baik, saya akan menjelaskan secara sederhana alur naskah ilustrator. Proses pengerjaan ilustrasi dalam penerbitan buku dimulai dengan yang pertama, penerimaan naskah final yang sudah diedit oleh editor. Tahap ini krusial karena ilustrator perlu memahami keseluruhan isi dan suasana naskah agar ilustrasi yang dihasilkan sesuai dengan konteks cerita atau informasi yang disampaikan. Setelah memahami naskah, ilustrator kemudian melanjutkan dengan langkah kedua, yaitu pembuatan sketsa awal yang masih kasar, yang sering disebut dengan thumbnails. Sketsa ini berfungsi sebagai kerangka visual dan konsep dasar ilustrasi tanpa terpaku pada detail. Begitu sketsa kasar disetujui, ilustrator beralih ke tahap 3, yaitu pengerjaan ilustrasi berupa pewarnaan secara digital atau menggunakan media lain yang telah disepakati. Dalam proses ini, detail, warna, dan tekstur ditambahkan untuk menghasilkan ilustrasi final yang berkualitas. Sepanjang proses pengerjaan, revisi diperlukan berdasar umpan balik jika diperlukan. Nah, setelah semua revisi selesai dan ilustrasi mencapai kualitas final, ilustrator melakukan penyerahan naskah ilustrasi final kepada Bapak Direktur untuk kemudian diserahkan ke tim desainer. Standar operasional prosedur manajemen desainer penerbitan. Nah, setelah naskah melewati tangan editor dan ilustrator, naskah matang itu akhirnya mampir ke divisi desainer. Prosesnya dimulai ketika kami menerima naskah final beserta brief desain dari tim lain. Brief desain tersebut mencakup informasi seperti tema buku, target pembaca, dan preferensi visual.
Brief tersebut juga mencakup spesifikasi teknis seperti ukuran buku, jumlah halaman, dan format cetak yang diinginkan. Dari situ, kami melakukan analisis dan riset terhadap desain buku sejenis untuk memastikan desain yang relevan dan menarik bagi target pembaca. Lalu, kami merancang konsep desain secara menyeluruh. Setelah konsep disetujui, kami mulai mendesain cover dan tata letak isi buku menggunakan macam-macam software, bisa menggunakan Canva, Adobe InDesign, Photoshop, ataupun Illustrator. Di tahap ini, kami mengatur font, leading, tracking, margin, menata teks dan gambar, hingga menciptakan sampul yang menarik dan jangan lupakan kenyamanan bagi pembaca. Selama proses ini, kami selalu melakukan peninjauan dan revisi berdasarkan masukan tim dan penulis untuk memastikan desain sempurna. Setelah tata letak isi dan desain sampul selesai, kami akan melakukan koreksi dummy atau pracetak untuk memastikan tidak ada kesalahan teknis sebelum masuk cetak. Jika semua sudah oke, barulah file-file ini kami ekspor menjadi format siap cetak, lengkap dengan bleed dan trim mark yang sesuai standar percetakan maupun distribusi digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses penentuan harga buku cerita dengan judul Langkah Kecil untuk Petualangan Besar. Nah, di sini saya melakukan 4 tahap. Yang pertama, menghitung harga pokok produksi atau HPP. Yang kedua, menetapkan harga jual. Yang ketiga, menghitung royalti penulis. Dan yang terakhir, menyusun laporan akhir. Pada tahap pertama, dalam penentuan harga adalah menghitung harga pokok produksi atau HPP. Nah, HPP ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi buku. Nah, di sini ada beberapa rincian komponen yang termasuk ke dalam HPP. Yang pertama ada biaya cetak, yang kedua ada biaya bahan baku, yang ketiga ada biaya desain dan layout, yang keempat ada biaya proofreading dan editing, dan yang terakhir ada biaya operasional lain. Nah, setelah semua komponen biaya dihitung, total HPP untuk setiap buku akan ditentukan. Nah, kemudian HPP per buku dihitung dengan membagi total HPP dengan jumlah buku yang akan diproduksi. Pada tahap kedua, yakni menetapkan harga jual. Setelah HPP telah ditentukan, langkah berikutnya adalah menetapkan harga jual buku. Harga jual ini ditentukan dengan menambahkan margin keuntungan yang diinginkan di atas HPP per buku. Misalnya, jika HPP per buku itu adalah Rp34.090, penerbit dapat menetapkan harga jual yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, kita juga harus memperhitungkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang berlaku, yang biasanya sebesar 12%. PPN ini ditambahkan ke harga jual untuk mendapatkan total jual per buku. Contohnya, jika harga jual ditetapkan Rp110.000, maka PPN sebesar Rp13.200. Ditambahkan sehingga total harga jual per buku menjadi Rp123.200. Lalu pada tahap yang ketiga yakni menghitung royalti penulis. Setelah harga jual ditetapkan, kita juga menghitung royalti untuk penulis. Royalti biasanya ditetapkan sebagai persentase dari harga jual. Dalam kasus ini, royalti ditetapkan sebesar 20% dari harga jual. Misalnya, untuk royalti per buku dihitung sebagai 20% dikali Rp150.000 dari harga jual buku, yakni akan menghasilkan Rp30.000 per buku yang akan penerbit berikan kepada penulis. Namun, dari jumlah royalti ini, kita harus mengurangi pajak penghasilan atau biasa kita sebut dengan PPh, yang dikenakan sebesar 15% dari royalti. Dalam contoh ini, PPh yang harus dibayar adalah 15% dikali 30.000, yakni Rp4.500. Nah, setelah dikurangi PPh, maka royalti bersih yang akan diterima oleh penulis adalah Rp25.500 untuk per buku. Lalu yang terakhir adalah menyusun laporan akhir. Pada tahap ini, setelah semua perhitungan selesai, kami menyusun laporan akhir yang mencakup semua informasi terkait HPP, harga jual, pajak, dan juga royalti. Laporan ini akan digunakan untuk analisis lebih lanjut dan sebagian dasar untuk keputusan penerbit di masa depan. Selanjutnya, alur pemasaran buku. Banyak yang mengira pemasaran adalah bagian akhir dari penerbitan buku. Padahal, pemasaran justru terlibat sejak awal. Saat naskah mulai masuk, kami sudah mulai membaca peluang pasar, mengenali siapa calon pembacanya, dan merancang strategi promosi yang paling relevan. Alur kami dimulai dari analisis. Kami pelajari nilai jual buku, tren yang sedang berlangsung, dan bagaimana buku ini bisa menjawab kebutuhan pembaca. Lalu, kami susun strategi, yakni dengan memilih kanal promosi, menyusun konten, dan menentukan gaya komunikasi yang pas. Berikutnya, kami siapkan materi kampanye, visual, kutipan menarik, hingga video promosi. Saat buku mendekati rilis, kami jalankan pre-order, bekerja sama dengan komunitas, influencer, dan kadang menyelenggarakan peluncuran buku. Distribusi dilakukan ke berbagai saluran seperti toko fisik, digital, hingga marketplace. Dan promosi terus berlanjut pasca rilis, lewat ulasan pembaca, konten media sosial, dan momen-momen khusus. Terakhir, kami evaluasi. Kami baca data penjualan, komentar pembaca, dan respons digital untuk menyempurnakan strategi ke depannya. Jadi, bagi kami, pemasaran bukan sekadar menjual, tapi memastikan setiap buku menemukan pembacanya yang tepat.